kalau kita punya satu bisnis tapi sendirian atau punya bisnis sendirian dibandingkan kita punya 100 cabang tapi bertiga kan lebih bermanfaatan. Semakin banyak cabang dia punya bertiga ya nggak apa-apa, value-nya lebih besar, berkahnya lebih banyak. Jadi aku senang gitu punya mitra kayak Bang Tomo nih, dia punya niatnya baiknya. Yang aku senang nanti di setiap hari apa tertentu, mungkin hari Jumat ataupun hari Minggu untuk umat Kristiani atau umat Islam, ataupun nanti juga umat-umat di hari-hari penting untuk umat-umat agama kita, mau kita kasih makanan gratis berapa porsi ya, tapi nggak semua kita bangkrut ya maksudnya 100 porsi 200 porsi, dan juga supaya ini memang kita kan kelasnya UMKM, maksudnya masyarakat menengah bawah. Jadi meskipun ngelihat ini mereka nggak usah takut, jangan minder. Maksudnya memang tempatnya bagus, tapi harganya murah. Ada jam-jam tertentu yang memang kita kasih gratis. Jadi aku tuh pingin semua masyarakat bisa menikmati. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih ya? Artinya biar tidak melanggar atau merugikan A sendiri. Kalau syarat nggak ada. Kalau aku tuh lebih ke feeling-feelingan aja sih kalau bisnis. Jadi mau ada orang yang hebat ataupun orang yang baru, kalau cocok satu visi ya feeling-feelingan gitu, sejalan. Kayak rata-rata sih aku ngajaknya yang kenal udah lama ya, karena aku nggak mau juga berantem atau gimana. Karena kan kalau masalah bisnis itu sehebat-hebatnya orang, misalnya kayak mungkin aku ada nama besar, ya bisa aja toko yang ini laku, toko yang ini belum, ataupun bukan yang nggak laku tapi belum laku, ataupun ini kan beda-beda. Jadi aku kasih pengertian yang namanya bisnis itu ya, setiap orang bisnis itu harus ada berani, ada untung rugi ataupun tahan dulu atau gimana, itu sih yang lagi-lagi menambah pundi-pundi kawan nih dengan membuka Roger Sambal ini gimana nih? Sebenarnya dengan membuka cabang ini bukan kita dapat untung banyak, justru untungnya kita puterin lagi. Jadi aku mengajarkan juga, berbagi pengalaman lah, bukan ngajarin juga sama putra, bahwa kalau kita punya uang itu nggak usah kita lagi ada uang jangan kita habisin. Kalau kita melihat opportunity bisnis kita berkembang, nggak apa-apa, kita harus sisihkan beberapa buat mengembangkan bisnisnya. Jadi belajar menabung di investasi, belajar menabung di roadmap prospektus apa yang mau kita kembangkan bisnis kita. Jadi mungkin sekarang kalau kita punya uang 100 juta, kalau kita habisin ya habis, tapi yuk 100 jutanya kita puterin lagi supaya 5 tahun 100 jutanya jadi 10 miliar dan 1 miliar jadi 10 miliar biar semangat. Jadi harus semuanya ada pengorbanannya dan kesabaran, ketekunan. Bang Arif sendiri kan, mungkin ada cerita apa Bang Arif untuk bisnis ini sendiri bareng Raffi? Enggak, bisnis ini udah direncanain udah lama ya, cuma diniatin, kebetulan sekarang udah terjadi. Jadi aku senang juga sih dapat sahabat sendiri. Dulu juga kebetulan waktu di basket, tim aku kan punya basket, Trans Basket. Beliau juga sempat jadi vice presidennya lah, vice president. Cuma sekarang dia lagi mau mengabdikan dirinya untuk negara. Jadi ya kemarin udah fokus di dapilnya dia. Tapi ini juga salah satu yang memang buktinya dia juga bahwa dia pengen kasih tempat yang bagus, tapi semua orang masyarakat tuh bisa merasakan. Ini nggak berhenti buka usaha, kemarin di Paris juga, terus buka tempat hiburan juga, ini nggak takut rugi ya? Kalau rugi mah pasti, kalau bisnis itu Ada rugi. ada untung, ada rugi. Ya sama kayak hidup kita. Hidup kita kan ada sehat, ada sakit, ada flu, ada pilek, ada batuk, ada lagi lari, ada lagi mati ujung-ujungnya juga. Jadi ya sama lah, itu seperti bisnis yang namanya produk kehidupan itu, segala sesuatunya ya itu alamiah terjadi. Jadi nggak usah takut rugi, jangan sombong kalau lagi untung. Ya biasa-biasa aja semuanya. Kalau lagi untung, ya gunakan keuntungan itu menjadi putar lagi uangnya dan jadi berkah. Kadang juga kalau kita dapat untung, kita lupa diri, habis uangnya bingung lagi nanti. Ada juga orang lagi bisnis rugi dikit, stres, gila gitu. Ada, ya semuanya itu memang harus kita lewati. Tapi banyak antusias yang melamar. Iya, yang melamar banyak. Tapi bener ya, yang sama Putra ini fenomenal loh. Si Rojo Samu ini fenomenal banget. Kita tuh belum setahun ya? Belum setahun tuh udah hampir 30 cabang. Tapi ya Antusiasnya banyak. Itu yang aku senang. Jadi ya mungkin banyak brand-brand lain
1 tahun menuju waktu kita kerjasama di Kalibata. Itu bulan apa sih? Februari, bentar lagi 1 tahun. Bentar lagi 1 tahun. Jadi waktu itu kan di Kalibata kan dari Februari yang tanda tangan itu ya. Februari, abis itu kan belum buka lagi. Setelah 3 bulan itu baru buka lagi. Jadi belum setahun lah kita buka ini. Dari Februari itu kita butuh proses panjang sampai di bulan setelah Lebaran baru buka outlet pertama Rojo Sambal tuh. Iya. Kita bulan April, Mei itu outlet pertama di Jagakarsa Rojo Sambal. Setelahnya baru ekspansi terus sampai sekarang. Jadi aku juga nggak terlena juga bisa dapat kerja sama Putra gini terus aku buka lagi, maksudnya aku ambil lagi putra yang lain, takut nggak kepegang. Jadi ini aku punya tanggung jawab moral juga sama Putra. Ya udah, gue setia dulu sama Putra, bener-bener aku gedein dulu, makanya aku tempelin sama teman-teman aku kayak Bang Tomo, terus ada teman aku di Rajiv, juga teman-teman aku lah yang memang aku gedein dulu. Nah, tapi aku berharap mungkin aku tuh senang kalau mensosialisasikan ini lagi ada ya wartawan ataupun ada lagi di sosmed aku supaya itu ada UMKM yang rasanya enak, yang mereka juga mungkin masih di daerah-daerah yang masih minim akan pengetahuannya untuk mengembangkan bisnis atau minim linknya. Ya mudah-mudahan ada teman-teman artis yang lain, teman-teman investor yang lain bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Itu sih maksudnya aku sih, hanya itu aja karena kan aku nggak mungkin udah ada Putra terus aku cari putra kedua, putra ketiga, 4 yang ada ntar nggak fokus, malah akunya mencontohkan yang kurang baik, takutnya malah disebutnya wah greedy nih gini. Kalau aku makanya berharap tuh ya makasih buat Bang Tomo, ada teman-temanku yang lain mau gitu. Aku kan satu-satu presentasi nih, bro, gua ada ini bro, ini enak banget bro, ada bener-bener dia dari pedagang kaki lima, aku ngejelasin ini dia begini, storynya gini, karakternya juga selain bisnis itu, selain makanan enak, karakter ownernya juga baik, orangnya juga nggak ini, kayaknya kita bisa support dia. Gua kan jelasin satu-satu dan benar-benar enak makanannya. Iya. Bukannya dibikin gimana memang benar enak, memang benar enak gitu. Aku bisa pesen buat di kantor dari Jakarta Barat ke Andara itu 10-20 bungkus atau segala macam buat dimakan untuk dikirim doang ya. Gitu. Memang benar-benar enak, bukan yang bohong atau gimana memang. Terus putranya juga enak diajak kerja sama. Betul, itu paling penting itu. Jadi ya buat teman-teman yang baru memulai usaha itu memang kadang investor atau mitra-mitra ya seperti mereka ini ngelihat itu satu, iya jelas produknya dulu, produknya enak gak. Yang kedua adalah si foundernya, karakteristiknya. Kalau kita pun kan invest ini kan kedua nih, ke barangnya sama ke orangnya. Kalau orangnya nggak bisa dipegang, orangnya sombong, orangnya nanti kayaknya nih orangnya lupa diri susah nih, komunikasi susah juga kan. Jadi bener-bener makanya yang namanya bisnis itu memang berbisnis itu sama sesuai dengan karakter hati kita juga harus baik barangnya, baik juga karakter si founder. Kemarin kan kan banyak ada kuliner, ada hiburan segala macam. Terus kemarin sempat ada woro-woro terkait kenaikan pajak hiburan 10%. Raffi sendiri kalau sama situasi-situasi yang gitu khawatir nggak sih sebagai pengusaha? Terus solusinya kayak gimana sih? Ya, kalau pajak hiburan sebenarnya aku tuh baru bisnisnya satu sih yang hiburan itu yang lainnya kuliner. Jadi aku sendiri masih belum terlalu memahami gitu karena aku sisanya ya jadi artis, buka restoran, yang hiburannya ada satu doang sih, buka di PIK itu juga, tapi kan rame-rame ya. Tapi ya aku rasa sih, aku yakin ya pastinya juga pemerintah juga, Pak Presiden, semuanya pasti juga akan memberikan kebijakan yang paling terbaik lah buat semuanya, karena kan ya ibaratnya strata manusia level A, B, C semuanya sama lah, pasti juga ingin mendapatkan yang terbaik. Aku sih itu aja sih. Dan juga pasti ya kalau masalah bayar pajak ya semuanya juga pasti harus bayar pajak, tapi yang pasti yang paling terbaik yang nggak memberatkan kita juga, gitu aja sih. Gimana udah ngabisin berapa yang mungkin selama ini jadi? Ya percaya nggak percaya, kadang kita suka kayak sama Bang Tomo nih, kayak begini nih. Ini saking dia percayanya sama brand kita nggak keluar duit, bener nggak? Ini yang gue percaya nih. Udah nggak apa-apa, gua aja dulu nih. Tapi nanti setelah untung baru kita bagi, bisa begitu. Itulah namanya